Halo Sobat SMCI, kembali lagi di Smart Money Concepts Indonesia. Apakah Sobat SMCI merasa akhir-akhir ini kondisi ekonomi kita makin tidak menentu, rupiah terus melemah, harga barang terus naik, sedangkan income kita di situ-situ saja? Bagi para pekerja kantoran, kenaikan salary tidak bisa mengimbangi kenaikan harga kebutuhan. Bagi para business owner, omset cenderung turun. Mau mengandalkan pemerintah, kalau kita lihat cara komunikasinya, kita tidak bisa berharap banyak. Hal ini pun terlihat dari pergerakan IHSG. Kalau naik, butuh perjuangan sedikit demi sedikit, namun sekalinya anjlok sangat dalam. Yang biasanya mendapatkan income tambahan dari saham, di kondisi seperti ini hanya bisa menunggu atau hold, tapi mau sampai kapan? Namun tentu saja kita tidak boleh putus asa dan menyerah. Di video kali ini, saya akan membagikan salah satu alternatif cara untuk mendapatkan income secara stabil dan reliable. Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai akhir. Let's go! Bagi para sobat SMCI, tentunya sudah tahu jawabannya. Namun bagi pemula atau bagi teman-teman yang baru saja mengunjungi channel ini, tentunya masih cukup asing. Yes, jawabannya adalah Forex Trading atau Trading CFD. Trading Forex cukup berbeda dengan trading saham yang selama ini teman-teman lakukan. Perbedaan utamanya adalah kalau di saham, yang kita tradingkan yaitu emiten-emiten yang terlisting di IHSG. Sedangkan di Forex, kita akan mentradingkan berbagai macam aset ataupun instrumen yang terdaftar di market internasional. Ada 3 faktor utama mengapa saya lebih merekomendasikan trading Forex ketimbang trading saham. Yang pertama, trading Forex itu sifatnya adalah dua arah. Kalau di saham, kita hanya bisa mengambil posisi buy saja. Kita membeli saham di harga tertentu, lalu kita berharap harga saham tersebut naik, lalu kita menjualnya di harga mahal. Disitulah kita mendapatkan profit. Sedangkan ketika harga turun, kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa hold atau berharap naik. Hal ini berbeda dengan Forex. Kita dapat mengambil dua posisi, yaitu mengambil posisi buy atau long, dan juga posisi sell ataupun short. Ketika kita mengambil posisi long dan harga instrumennya naik, kita mendapatkan profit. Begitu pula sebaliknya, kalau kita mengambil posisi sell dan harga instrumennya itu turun, kita juga bisa mendapatkan profit. Jadi inilah yang dimaksud dengan dua arah. Lebih fleksibel, bukan? Hal inilah yang membuat apapun kondisi ekonomi di dunia ini, kita masih dapat terus mencari peluang. Ketika sebuah aset harganya naik, kita mendapatkan profit. Begitu pula sebaliknya, ketika sebuah aset harganya turun atau bahkan anjlok, kita pun masih berpeluang untuk mendapatkan profit. Hal inilah yang tidak dipunyai ketika kita trading saham. Faktor kedua adalah likuiditas dan jam marketnya. Likuiditas ini penting karena sebuah market yang liquid akan menjadikan market tersebut tidak mudah dimanipulasi oleh salah satu pihak tertentu. Kalau di saham istilahnya adalah bandar. Kita sering mendengar bahwa bandar seringkali memanipulasi sebuah emiten sedemikian rupa. Nah, hal ini tidak mudah dilakukan oleh market Forex karena marketnya sangat luas dan sangat besar. Memang masih ada pemain-pemain besarnya, namun tidak semudah itu untuk mengendalikan marketnya. Yang selanjutnya adalah jam marketnya. Di Forex itu jam bukanya hampir 24 jam. Hal ini berbeda dengan market saham di IHSG, di mana marketnya itu mengikuti jam kerja. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap peluang yang dapat kita ambil. Tentu saja beberapa dari kita jamnya sangat terbatas. Kita mungkin hanya bisa trading di malam hari. Nah, disinilah keunggulan Forex yang tidak dapat ditandingi oleh saham. Faktor yang ketiga ini merupakan faktor yang terpenting bagi saya, yaitu risk management atau manajemen resiko. Di dalam trading Forex, sangat mudah untuk menentukan besaran resiko yang ingin kita ambil. Misalkan, saya ingin entry di gold dengan resiko sebesar 1% dari balance saya. Itu sangat mungkin dan sangat mudah dilakukan. Tidak demikian ketika kita trading saham. Karena market saham yang kurang liquid, kita dapat terkunci dalam posisi kita ketika dalam kondisi ekstrim.
misalkan saham tersebut ARA ataupun ARB. Dengan manajemen resiko yang lebih terukur seperti ini memudahkan kita untuk mengatur strategi kita, termasuk juga dari sisi balance atau modal kita. Di dalam trading forex, modal minimal kita itu sebetulnya tidak sebesar itu, atau setidaknya tidak sebesar yang teman-teman pikirkan atau sering dengar. Di dalam trading forex itu kita dapat mulai hanya dengan 500 USD saja, atau bahkan 300 USD pun juga sudah bisa, walaupun itu kurang ideal. Dengan demikian, sebetulnya barrier entry untuk trading forex tidaklah setinggi itu. Hanya dengan 300 USD saja, kita sudah dapat memulai perjalanan trading kita dan grow akun kita tersebut. Nah, coba kita bandingkan dengan trading saham. Apa yang dapat kita lakukan dengan modal sebesar 300 USD tersebut? Dan itu dia 3 hal yang menjadikan trading forex lebih menarik bila dibandingkan dengan trading saham. Di segmen berikutnya, saya akan membagikan cara cepat untuk menjadi trader yang mandiri dan profesional. Sekarang kita akan membahas bagaimana seseorang dapat mulai mempelajari forex dari nol. Pertama-tama saya ingin menekankan bahwa trading forex itu tidaklah serumit yang kita bayangkan atau yang pernah kita dengar. Untuk langkah awal, teman-teman dapat memulai dengan belajar basic forex itu sendiri. Mulai dari istilah-istilahnya, platform yang dipakai, sistem yang berjalan di baliknya, bagaimana teman-teman dapat memperoleh profit ataupun juga mengalami loss, dan lain sebagainya. Semua itu sudah tersedia cukup lengkap di berbagai macam YouTube. Teman-teman dapat mencari sesuai dengan selera dan style teman-teman. Setelah mengerti basic dari forex, barulah teman-teman perlu mempelajari dan menguasai salah satu metode yang akan teman-teman pakai sebagai analisis teknikal. Terdapat 2 langkah pilihan yang dapat teman-teman pilih. Langkah pertama yaitu langkah yang standar. Teman-teman dapat melihat dan mempelajari video edukasi yang ada di YouTube channel Smart Money Concepts Indonesia ini, mulai dari video yang paling pertama sampai dengan video yang terbaru. Semua materi mengenai trading forex sudah disediakan dengan sangat lengkap di channel YouTube ini. Langkah kedua yaitu bagi teman-teman yang ingin lebih cepat ataupun lebih instan progresnya, yaitu teman-teman dapat bergabung di SMCI Private Mentoring. Di sini ada 4 mentor yang akan membimbing teman-teman mulai dari langkah paling awal sampai dengan menjadi trader yang mandiri dan berkualitas. Jadi pilihan kembali lagi ke masing-masing. Apakah teman-teman merupakan tipe yang lebih nyaman untuk belajar sendiri dan menyusun puzzle-nya satu demi satu sendiri juga, atau mungkin teman-teman tipe yang ingin lebih cepat untuk menguasai trading forex ini sehingga dapat menjadi income tambahan yang stabil. Nah, jika teman-teman tipe yang seperti itu dan juga punya sumber dayanya, maka akan jauh lebih baik bila teman-teman bergabung dengan SMCI Private Mentoring ini. 4 mentor yang ada memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Saya pribadi akan mengajarkan mengenai analisis teknikal, yaitu metodenya Smart Money Concepts. Mentor kedua yaitu Bapak James yang akan mengajarkan mengenai analisis volume. Ini juga analisis teknikal yang akan mendukung Smart Money Concepts yang tadi. Mentor ketiga kita, Bapak Basri, akan membimbing dari sisi psikologi, backtest, journaling, dan bimbingan lainnya. Mentor yang terakhir yaitu mentor yang keempat, Bapak Albert, akan mengajarkan dari analisis fundamental. Jadi semua aspek dari trading forex akan tercover di dalam private mentoring ini. Oke, kita sudah membahas mengenai proses belajarnya. Selanjutnya kita mau praktek, yaitu trading di real account. Nah, yang mau saya tekankan di masa-masa awal seperti ini, tujuan utama kita bukanlah mencari profit terlebih dahulu, melainkan menumpuk pengalaman demi pengalaman sebagai data. Oleh karena itu, kita perlu survive dalam jangka panjang. Nah, kunci utama untuk survive dalam jangka panjang di dalam trading forex ini adalah di risk management atau manajemen resiko. Bagaimana penerapan manajemen resiko di dalam trading forex? Ini sudah sempat saya singgung di awal-awal video. Di dalam trading forex terdapat istilah risk per trade, yaitu besaran resiko yang ingin kita ambil di dalam sebuah entry posisi. Misalkan saya ingin entry di gold dengan posisi sell atau short dengan resiko sebesar 1%. Berarti ketika posisi saya tersebut salah dan saya hit stop loss, saya akan mengalami kerugian sebesar
1% dari total balance saya, yaitu dari modal saya tersebut. Dengan demikian, kita perlu ingat kembali prinsip tadi, yaitu kita ingin survive dalam jangka panjang. Dengan risiko sebesar 1%, berarti kita perlu mengalami consecutive loss atau loss beruntun sebanyak 100 kali, barulah kita mengalami margin call atau kehilangan total modal kita. Nah, sedangkan kalau kita mengalami 100 kali consecutive loss, itu berarti kita sangat apes, bukan? Oke, anggaplah hal itu terjadi. Walaupun demikian, dari 100 kali kekalahan beruntun tersebut, tentu saja kita sudah belajar banyak hal, bukan? Nah, inilah yang dimaksud. Kita perlu survive dulu, kemudian kita belajar banyak hal, barulah kita dapat meningkatkan skill kita perlahan. Jam terbang trading itu tidaklah berbohong. Oleh karena itu, kita perlu membentuk pengalaman kita untuk menjadi trader yang mandiri dan profesional. Besarnya resiko yang kita ambil tentunya akan berbanding lurus dengan potensi reward yang akan. Nah, teman-teman mungkin berpikir, jika saya hanya meresikokan sebesar 1% atau 2% dari balance saya, dan sedangkan balance saya pun tidak besar, maka pertumbuhan portofolio akun saya tentunya tidak akan cepat juga, bukan? Nah, di sini ada solusinya. Lalu, apa solusinya? Yes, jawabannya adalah prop firms. Prop firm ini sangat cocok bagi kita yang sudah profit secara konsisten namun mengalami keterbatasan modal. Di prop firm ini kita berkesempatan untuk mengelola dana yang jauh lebih besar selama kita memenuhi persyaratannya. Cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Kita akan membayarkan sejumlah kecil dana untuk mengikuti tes trading dari prop firm tersebut. Jika kita lulus tes tersebut, maka kita akan memperoleh dana kelolaan sebesar sekian kali lipat dari dana tes tadi dari prop firm untuk kita kelola. Nah, jika kita tetap berhasil memperoleh profit dari dana kelolaan tersebut, maka profit tersebut dapat kita bawa pulang. Tentu saja tidak penuh 100% ya. Terdapat profit sharing yang akan kita bagikan juga dengan prop firm yang bersangkutan tersebut. Nah, hal ini tentunya menjadikan solusi bagi kita yang memiliki balance terbatas namun ingin mempercepat pertumbuhan portofolio kita. Saat ini sudah ada begitu banyak prop firm yang hadir di dunia ini. Memilih prop firm yang berkualitas, terpercaya, dan tentu saja cocok buat kita itu tidaklah mudah. Saya akan membagikan salah satu prop firm yang saya pakai saat ini, dan inilah prop firm yang sedang saya pakai saat ini, yaitu Goat Funded Trader, disingkat GFT. Ada beberapa alasan mengapa saya memilih prop firm ini. Alasan yang pertama adalah dari segi dashboardnya. Kita lihat tampilan dashboardnya, menunya sangat lengkap, kemudian tampilannya sangat menarik. Tidak hanya itu, kita juga dapat membukanya melalui apps. Cukup klik tombol ini di Chrome kita, open the app, kemudian jika kita klik, maka langsung kita terbawa ke aplikasinya. Nah, jika kita sudah terinstall aplikasinya, maka kita tidak perlu membuka browser terlebih dahulu, melainkan kita dapat langsung mengaksesnya melalui app. Alasan yang kedua yaitu dari tipe evaluation yang disediakan oleh GFT ini. Kita langsung saja lihat, klik New Challenge, klik Edit, dan langsung terlihat berbagai macam tipe evaluation atau challenge yang dapat kita pilih, mulai dari instan, 1 step, 2 steps, sampai dengan 3 steps. Dan untuk 2 steps account size 100k, kita dapat lihat harganya di 286-an, dan harga ini sangatlah kompetitif. Alasan yang ketiga ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu platform yang tersedia. Di GFT ini kita masih dapat memilih MetaTrader 5. Ini tidak semua platform menyediakannya ya. Lalu ada satu lagi platform yang sangat menarik, yaitu Volumetrika Trading. Kita tahu di SMCI Private Mentoring kita selalu mendalami dengan analisis volume. Nah, kita membutuhkan platform order flow yang menyediakan data-data volume, dan platform ini memfasilitasi itu semua. Sangat menarik, bukan? Dan yang terpenting adalah ini, yaitu data payoutnya. Kita lihat GFT baru saja memecahkan rekor baru dengan total payout sebesar ini. Kemudian kita lihat data leaderboardnya, saat ini yang memimpin masih India. Indonesia kapan? Kemudian ini ada top payout metodenya, kemudian approval rate dan processing time-nya. Ini sangat menarik. Approval rate-nya itu 96%, di atas 95%. Berarti itu sangatlah bagus. Kemudian average processing time-nya sekitar 2 business day. Ini masih bagus juga ya, masih di bawah 3 hari. So, bagi teman-teman yang mau mencoba, langsung saja klik link di description video ini ya. Teman-teman bisa mendapatkan promo ataupun diskon ekstra di samping diskon yang sedang berjalan saat ini, yaitu 40% BOGO. Jadi jangan sampai ketinggalan promo bulan Agustus ini. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis
tuliskan langsung di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan see you on next video. Bye-bye.